Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Warkop channel Jalanan. Yang saat ini saya bersama dengan salah seorang tokoh nelayan, bisa juga disebut tokoh perikanan. Beliau adalah Bapak Sarlis Mantu. Assalamualaikum Pak Sarlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kabar itu Pak? Kabar pio-pio. Beliau ini dapat ya segar terus. Apa resepnya nih Pak? Dapat ya sehat. Resep kenapa saya harus segar? Saya selalu enjoy dan tidak pusing dengan apa yang orang katakan. Saya selalu berprinsip apa yang orang katakan itu satu dorongan motivasi untuk saya untuk maju. Pak Sarlis, saya ingin berbincang dengan Bapak soal dunia perikanan yang di dalamnya pasti kita akan berbicara nelayan. Bapak sebagai tokoh nelayan, tokoh perikanan, kira-kira Bapak melihat perkembangan nelayan perikanan Gorontalo, bil khusus kota Gorontalo saat ini seperti apa Pak? Alhamdulillah, perkembangan nelayan Provinsi Gorontalo dan termasuk kota Gorontalo, alhamdulillah sejak dari bulan puasa itu kita menghadapi musim yang sungguh luar biasa, sampai harga ikan kita itu merosot turun karena diawali dengan pertama setelah 20 hari Lebaran itu tinggal sisa 10 hari, pengiriman kontainer itu tidak bisa lagi karena sudah ada pelarangan, karena mereka memasuk di kota sudah terlalu padat dan juga terhalang dengan kegiatan malam pasang lampu. Sampai sekarang ini ikan-ikan kami itu di semua pabrik itu belum ada yang terkirim. Belum terkirim Pak ya? Belum terkirim. Ya alhamdulillah, saya selaku ketua nelayan dan pedagang ikan, saya adanya kerjasama antara pedagang dengan nelayan ini sambil bisa mengantisipasi tetap perjalanan pemasaran ini tetap masih normal. Ya. Pak Sarlis kan sebagai ketua nelayan sekaligus ketua asosiasi pedagang Pak ya, pedagang perikanan. Kira-kira ada upaya Pak Sarlis bisa mengkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu, misalnya dinas terkait soal-soal seperti ini? Ya, alhamdulillah, nama saya selaku ketua asosiasi nelayan dan pedagang ikan, saya kan penyambung aspirasi. Ya. Apa yang dikeluhkan oleh nelayan dan pedagang itu saya sampaikan ke dinas perikanan kota, ke dinas, terutama dinas perikanan provinsi, dan itu mereka tanggapi dengan bagus. Itu tidak ada permasalahan yang selalu kita hadapi, itu permasalahan. Adapun gesekan yang akan terjadi dengan adanya saya di situ, saya cepat amankan. Bapak sebagai katakanlah tokoh nelayan, saya memiliki data panjang pengalaman Bapak di bidang perikanan kelautan. Kira-kira hal-hal apa yang ide-ide Bapak untuk Bapak kembangkan untuk masyarakat nelayan dan perikanan, bil khusus yang ada di wilayah pelabuhan perikanan ini Pak? Ya alhamdulillah, sejak sekarang tempat pendaratan ikan ini kemarin yang dikelola oleh kota juga begitu bagus. Sekarang dilanjutkan oleh Provinsi Gorontalo, Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo. Ya tetap dia ada kemajuan, tapi selalu koordinasi dengan Dinas Perikanan Kota. 10 tahun dulu, saya berbicara 10 tahun Pak, yang saya rasakan. Saya rasakan di masa Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Pak Idris Rahim, juga di masa Wali Kota Martin Taha 2 periode. Gubernur kan juga 2 periode 10 tahun. Ini perkembangan yang kami rasakan sendiri. Itu memang cukup luar biasa. Yang pertama,
waktu Gubernur Rusli Habibie terpilih, Ya. yang beliau programkan pertama itu bagaimana mengganti sepeda-sepeda pedagang ini dengan Jadi motor ikan. iya jadi motor ikan. Ini kan satu keberhasilan. Ini menurut penilaian kami. Begitu juga para nelayan Ya. yang mempergunakan perahu kayu Tintin. dengan mesin ketintin Ya. diganti dengan perahu piber yang 3 GT dengan mesin 15 PK. Nah ini yang tadi jarak tangkap mereka cuma terbatas karena hanya mempergunakan perahu kecil dengan mesin ketintin. Sekarang mereka sudah bisa sampai ke laut Pangkal ASEAN, sampai ke laut Jadi Maluku. wilayahnya sudah sampai di wilayah Pangkal ASEAN, Pak? Iya, sampai wilayah Laut Belang. Laut Belang, ya. Mereka mempergunakan mesin dengan kapal ini, dan mereka memberikan hasil yang maksimal. Ya. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, masa berakhirnya beliau itu masih tetap mengurus permasalahan nelayan. Karena aspirasi yang dikeluhkan oleh masyarakat nelayan, saya sampaikan melalui Dinas Perikanan Provinsi, dan Dinas Perikanan Provinsi menyampaikan langsung kepada Gubernur. Ya. Oke, jadi begini Pak Sardes. Tadi itu saya potong karena ada beberapa catatan kemajuan yang kemarin, tapi di ujung itu Bapak bilang ada permasalahan. Terus permasalahan nelayan yang paling apa ya Pak? Yang paling yang itu ingin Bapak- permasalahan kita ini kan WPP 715. Oh, WPP ya, 715. Sering kalau kita musim timur kita langsung mengada Ya. dari Laut Maluku itu. Iya. Masih Laut Maluku yang masih termasuk WPP 715. Karena Laut Maluku Muka itu kan WPP 715. Ya, 715. Nah, Laut Maluku belakang Taliabu itu dia sudah 714. 715. Ya. Kalau kita langsung ambil arah Maluku Gorontalo itu kita tidak bisa karena ombaknya cukup besar. Ya. Terpaksa kita keliling lagi lewat jalur 714. Ya. Jalur 714 itu kita tembus ke Bangkai. Ya. Nanti di Bangkai kita potong langsung Laut Gorontalo. Nah, di situ kita dengan ombak ya hanya malintang. Berarti kapal kita hanya digoyang-goyang saja. Tapi kalau kita ambil jurusan langsung mengoli Gorontalo yang saya katakan tadi, kita menghadapi gelombang yang kapal kita dipukul dari muka. Ya. Dari situ tidak mampu, sering air masuk. Kita keliling sebelah. Ya, masalahnya di situ di mana Pak? Ya karena kita masuk wilayah 714 Izin. itu tidak ada di dalam Ya. di perizinan kita Iya. tidak ada. Dan ini masalah sekarang. Dan ini nelayan. masalah kita kalau didapat oleh petugas Iya. daripada kita dibawa ya kita main 86 saja. Iya. Karena kalau kita dibawa kan sampai diperiksa Iya. makan waktu apa, dan ini bukan salahnya petugas, Iya. salahnya kita. Ya, tidak ada izin untuk itu. Ya tidak ada izin di situ. Ya. Dan bukan karena kita menyuap petugas. Tidak, ya bukan. Ya cuma kita bermohon Pak, Ya. jangan lagi kita dibawa Ya. ke Ternate. Kalau bisa kita dilepas di sini nanti kita akan. Dengan permasalahan ini, apa saran Pak Salis sebagai tokoh nelayan? Nah, saran ini saya keluhkan ke Gubernur. Ya. Akhirnya Gubernur mengajak Dinas Perikanan untuk kerjasama ke 6 wilayah provinsi yang ada di Indonesia. 7 wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Yang WPP 714, 715. 714, 716. 716. Oke. Ya. Ini yang kita lalui ya, rupa Papua, Provinsi Papua, Maluku. Papua Barat, Maluku Utara, Dan Sulawesi Utara. Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Ya. Alhamdulillah dengan adanya ini adalah terjadi surat izin andon yang kita lalui. Alhamdulillah sekarang kita bebas Agak untuk bebas. melalui jalur itu, tidak ditangkap-tangkap lagi. Ya. Nah ini yang satu keberhasilan yang kami akui. Yang keempat untuk saya, kemarin
untuk masalah BBM jatah kita nelayan itu akan dikurangi. Iya. Nah, dengan adanya kapal nelayan ini kan makin hari makin bertambah. Dengan adanya bantuan dari dari kementerian, dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten kota. Ini kan kapal makin bertambah, minyak BBM kita harus dikurangi. Kan waktu masih zamannya Pak Irfan di kepala TPI kan, ya kuota kita itu kan 150 KL. Kapal kurang. Kapal kurang, nah, kita dikurangi 150 KL dikurangi 60 KL, tinggal 90. Sekarang Sekarang setelah kapal kita makin hari makin bertambah, pribadi bikin bantuan ada, nah, jatah kita mau dikurangi. Alhamdulillah setelah dibikin rapat perindak oleh gubernur, diundang semua stakeholder yang terkait di dalam. Alhamdulillah jatah kita tidak dikurangi. Ya, luar biasa. Luar biasa. Yang terakhir dari saya, kemarin ada 6 kapal yang sudah memasuki hari raya bulan puasa, itu belum ada surat sama sekali. Kasihan kebutuhan ini, kalau 6 kapal kali 220 kan sudah 120 orang. Kali 2 sudah ada 240. Kali dengan orang anak-anak. Kali dengan masyarakat yang membutuhkan ikan. Ini 6 kapal. Alhamdulillah setelah kunjungan Gubernur Pak Rusli di Pelelangan, saya sampaikan ini hari, besoknya dia bikin rapat di aula rumah dinas gubernur. Dikumpul semua ini pemangku kepentingan yang punya hukum di laut ini, yang terlibat di dalam. Di dalam. Alhamdulillah karena mengingat kebutuhan masyarakat pada waktu itu, desa 6 kapal ini dikumpul semua ini, dari Pak Dandrem ada, Pol Ayu ada, semua ada. Alhamdulillah kapal itu diberikan kemudahan, kebijakan oleh gubernur, dan itu langsung dia telepon menteri. Luar biasa. Dia telepon menteri, Pak, kapal ini diberikan kebijakan biar sampai menunggu surat sampai habis hari raya Idul Fitri. Diberi kesempatan tuh. Alhamdulillah kita diberikan surat kesepakatan itu, kita sampai hari raya Idul Fitri itu bisa melaut. Tapi setelah rapat itu 3 hari kemudian, saya selaku ketua Asosiasi Nelayan dan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo Ibu Sila Botutihe dan juga Kabid Ibu Ria bersama Sabandar Perikanan Pak Ismail Mile, kita diajak oleh gubernur berangkat untuk menghadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan itu tembus sampai ke ruangan Pak Menteri. Apa yang Pak Gub harapkan sama Pak Menteri, sesuai apa yang dia telepon, baru dia tambahkan bahwa kalau bisa Pak Menteri, 6 kapal ini sebelum hari raya Idul Fitri ini sudah harus keluar. Dan perizinan untuk ke depan, apa gunanya Gubernur Gorontalo itu sebagai perpanjangan tangan dari pusat ke daerah. Kenapa perizinan itu tidak bisa diurus saja di daerah? Karena masalahnya kalau nelayan ini kasihan untuk ke Jakarta, mereka itu serba salah, waktunya bermasalah waktu, terus di sana biaya tinggi, baru kebiasaan sampai di sana mereka tidak tahu jalan yang mereka. Maka itu Pak Gubernur harapkan harus diurus.